Oke, sekarang kita akan coba memahami karena tadi di rumus sebelumnya dalam Stokes Theorem ini ada n, ada vektor f, ada r, ada c, arah c. Nah, arah-arahnya bagaimana ini? Perlu ada sebuah konvensi karena nanti bisa agar nilainya sinkron. Orientasi pada Stokes Theorem. Oke. Nah, jadi kalau orientasi, kita harus membuat orientasi dari c dan s-nya itu kompatibel. Nah, bagaimana secara umum prinsipnya? Prinsipnya itu adalah jika ada sebuah, karena sekali lagi ya, Stokes Theorem itu berlaku ketika ada sebuah rute C begitu ya, jalur C, garis C yang close, menutup, dan di dalamnya itu ada sebuah bidang S. Nah, maka di sana adalah akan kita bisa terapkan Stokes Theorem. Nah, bagaimana? Jadi kalau kita berjalan sepanjang C ini, dan C ini adalah arah yang positif, position, dan di mana S-nya itu ada di sebelah kiri rute perjalanan kita, maka N-nya itu mengarah ke atas. Seperti itu ya, maka N-nya itu mengarah ke atas. Oke, nah maksudnya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi kalau kita berjalan di C seperti ini, saya ambil gambarnya dari BJU. Saya pinjam begitu seperti ini, jalannya seperti ini, dan S-nya itu ada mengitari lapangan yang ada di sebelah kirinya. Ketika kita memutari lapangan tersebut, maka N-nya itu adalah mengarah ke atas. Oke. Nah, kalau bagaimana kalau bentuknya bola seperti ini ya, sama-sama juga kita mengelilingi separuh bola ini. Nah, maka N-nya itu adalah ke atas dari mengarah ke atas ya, dari bidang yang kita kelilingi tersebut. Dan bidang itu tidak harus datar ya dalam Stokes Theorem. Kalau dalam teorema Green kan harus datar. Kalau dalam Stokes Theorem tidak harus datar. Bisa jadi bentuknya seperti ini, dan itu ya ini bisa kita terapkan dalam banyak hal. Contohnya mungkin seperti ini ya. Oke. Nah, misalnya kita memiliki kita ingin mengetahui berapa panjang yang biru ini, C-nya mengarahnya seperti ini, ya maka kita bisa tahu dengan luasnya ya, dengan luasnya. Tapi kita harus terapkan bahwa N-nya itu mengarah ke atas, seperti ini. Oke, bagaimanapun bentuknya bisa, mau datar, mau misalnya seperti ini, tapi oke seperti ini ya. Kita usahakan tertutup. Oke, nah maka N-nya itu mengarahnya ke atas. Asalkan tadi jalurnya adalah kita mengitari sini ya. Oke. Nah, kaidahnya apa? Kaidah adalah kaidah tangan kanan. Jadi kalau misalnya anggaplah jari kita ini 4 jari kita ini sedang melakukan putaran ya, membentuk sebuah silinder lingkaran. Nah, maka N-nya itu mengarah ke atas. Atau kalau kita gunakan kaidah jari tangan kanan tapi jari, si C-nya itu ini adalah jari telunjuk kita, ini adalah jari kita, begitu adalah arah gerak C kita, dan bidangnya ada di sebelah adalah jari tengah kita, begitu, maka arah normalnya itu adalah ke atas. Nah, lain ceritanya kalau misalnya kita putar jarinya ke arah bawah, ya maka N-nya nanti bisa menjadi malah ke bawah. Ya, ini kaidah tangan kanan, mungkin Anda pernah menerapkannya dulu ketika pelajaran fisika. Ya, nanti kita bisa melihat bahwa emang ada kaitannya. Oke. Nah, sehingga ya kalau kita lihat di sini ada bidangnya seperti ini, maka normalnya ke atas. Pun kalau misalnya bentuknya ya kita ingin C, tapi ternyata bidang yang dikelilingi adalah bentuknya kerucut seperti ini. Nah, maka vektor normal tentu ke arah atas. Ya, bukan ke arah bawah, bukan ya, tapi ke arah atas. Kenapa? Karena bidangnya ada di sebelah kiri dia, begitu. Kita terapkan kaidah tangan kanan. Ya, kita gunakan right hand rule. Seperti ini. Ya, tadi seperti bola kan ini ya. Oke. Ya, begitu juga kalau misalnya kita punya mangkuk. Misalnya Anda bayangkan Anda punya mangkuk ya.
Kemudian bahwa kita bisa melihat bahwa mangkuk tersebut memiliki sebuah permukaan luas ya, yang merupakan sisi luar dari mangkuk tersebut. Lalu kemudian Anda melihat bahwa ini bisa dicari kelilingnya begitu ya, mengelilingi. Maka kita bisa melihat bahwa ketika kita berkeliling seperti ini, si luasnya itu di sebelah kiri kan. Nah, berarti vektor field vektor normalnya adalah ke arah atas. Begitu. Begitu ya vektor normalnya. Jadi intinya menggunakan kaidah seperti ini. Oke. Ini bukan hal yang asing.